Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Raditya. Saya bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta di bidang pencegahan kebakaran, seksi publikasi dan pemberdayaan masyarakat. Saya bertugas di awal menjadi petugas damkar selama 5 tahun dan selanjutnya bertugas di bidang partisipasi masyarakat dan sekarang di bidang pencegahan kebakaran. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya dengan Reza. Ya, saya dari Dinas Damkar DKI Jakarta. Maksud dan tujuan kami adalah untuk berkoordinasi dalam rangka permohonan dari PTSP untuk sertifikasi keselamatan kebakaran. Untuk itu, dalam rangka persiapan pemeriksaan, dalam rangka rekomendasi sertifikasi keselamatan kebakaran, pada kali ini kami akan menyerahkan surat pemberitahuannya dan juga surat tugas yang telah kami buat dan telah ditandai oleh kepala dinas. Untuk itu kami mohon bagi untuk Bapak menjadwalkan waktu, tanggal kapan melaksanakan pemeriksaan kebakaran. Baik Pak Raja, saya boleh baca dulu nggak? Silakan Pak. Sudah. Nah ini pelaksanaannya sudah ada di sini Pak Raja ya? Baik, kalau memang sudah Ya, terima kasih Pak Raja sudah hadir. Nanti kita koordinasikan kembali Pak Raja ya. baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pemeriksaan dan pengujian proteksi aktif, yaitu dalam kali ini saya akan memeriksa dan pengujian alat APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Ada beberapa komponen yang harus kita periksa. Yang pertama adalah kondisi manometer, yang kedua kondisi fisik selang, yang ketiga kondisi tabung, dan yang keempat kondisi handle. Balik. Selanjutnya, mari kita lihat. Pada manometer ini terlihat jarum berada di posisi hijau, artinya alat ini masih siap pakai. Dan juga untuk isinya kita bisa tes seperti ini. Ya. Alat yang APAR yang saya percaya ini adalah jenis DCP atau dry chamber powder, yang isinya sabuk kimia kering. Kita lihat isinya. Jika bunyinya seperti pasir, artinya isinya masih bagus. Jadi artinya APAR ini masih siap pakai. Ada satu lagi, masa berlaku. Jika masa berlakunya sudah mencapai 1 tahun atau sudah expired, harus dilakukan servis atau isi ulang, refill kembali. Demikian pemeriksaan dan pengujian APAR kali ini. Oke, berikut ini kami akan mendemonstrasikan pemeriksaan sistem proses aktif kebakaran, sistem alarm. Kali ini kita akan tes berkelas. Pak Pur, betul Pak Pur? Monitor Pak Raja. Kondisi panel bagaimana? Panel untuk panel siap. Oke, Pak. Pak Pur, indikasi di panel alarm ya Pak Pur? Lapangannya untuk beriklas itu monitor. Terbaca berkelas itu di panel, terbacanya berkelas. Panelnya beriklas koridor 2. Baik, terima kasih Pak. Kali ini kita akan mendemonstrasikan pemeriksaan hidran, di mana sistem hidran ini tersistem atau terintegrasi dengan pompa kebakaran. Sebelum kita tes dengan pompa, kita cek dulu kondisi pom hidran, di mana setiap pom hidran harus
tersedia nozzle-nya 1,5 dan juga selang yang pasti harus siap pakai, tidak boleh rusak, dan juga ada balok ukuran 1,5 in dan juga balok ukuran 2,5 in. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan persyaratan teknis apar, kinerja sistem alarm dan sistem hidran. Yang pertama adalah apar. Yang pertama untuk apar, penempatan apar harus mudah terlihat, tidak boleh terhalang oleh benda apapun di depannya, dan juga ketinggian yang disarankan sesuai dengan peraturan naker maupun peraturan yang ada di daerah masing-masing. Untuk selanjutnya, apar harus kondisi siap pakai, tidak boleh expired, dan juga untuk kondisi apar harus siap pakai, terutama untuk manometernya, kondisi tabung, dan juga isi tabung. Untuk jenis apar harus disesuaikan dengan kondisi atau tempat yang akan kita proteksi. Ada beberapa jenis apar, ada DCP, dry chemical powder, ada CO2. Nah, itu harus disesuaikan dengan lokasi atau sekeliling yang diproteksinya. Selanjutnya untuk sistem alarm. Untuk sistem alarm itu harus interkoneksi dengan detektor, flow switch, dan juga break glass yang ada di hidran box, di mana untuk pembagian zona harus terpisah antara detektor, flow switch, dan juga break glass. Break glass, flow switch, dan detektor tidak boleh dalam satu zona, harus terpisah. Untuk di DKI Jakarta kita ada Pergub 250 tahun 2015, yaitu di mana tentang pemasangan dan persyaratan sistem alarm dan sistem deteksi dan alarm kebakaran. Selanjutnya untuk hidran, sistem hidran terdiri dari pompa kebakaran, ground tank atau GWT, jaringan perpipaan, dan juga hidran, dan juga terkoneksi dengan Siamese connection. Untuk selanjutnya, untuk hidran, kinerja pompa kinerjanya harus bekerja secara auto. Yang pertama ada pompa kebakaran joki pump, dan juga pompa utama atau main pump, dan juga ada juga pompa cadangan. Pompa cadangan ada yang pakai diesel dan juga atau pompa yang listriknya di arus supply selain PLN. Untuk di DKI Jakarta, tekanan yang dipersyaratkan pada rata-rata yaitu minimal 4,5 bar, maksimal 6,9 bar di tiap-tiap lantai pada selang 1,5 in. Dan juga pada rumah pompa juga harus tersedianya lampu emergensi, dan juga ya demikian untuk persyaratan teknis apar, kinerja sistem alarm, dan juga sistem hidran. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya, kami hadir kembali di gedung Bapak ini dalam rangka penyampaian rekomendasi teknis dari hasil pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada gedung yang Bapak kelola atau Bapak pimpin. Dari hasil diskusi dengan rekan-rekan, kita sudah menulis BAP-nya. Yang pertama adalah untuk
pemeriksaan sistem proteksi kebakaran aktif APAR. Setelah kita melakukan pemeriksaan APAR, di mana kondisi APAR pada gedung Bapak ini sudah cukup baik, dan untuk masa berlakunya masih berlaku, dan kondisi fisik visual setelah kita periksa hasilnya sangat memadai dan siap pakai, dan juga jumlah apapun sesuai dengan data yang Bapak sampaikan dan telah memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah untuk sistem alarm. Ya, untuk sistem alarmnya kita masukkan hasil uji coba pada lantai uji coba. Setelah kita hasil dari uji coba tersebut adalah yang pertama, sistem deteksi pada lantai uji coba, indikasi pada di panel alarm sesuai dengan lantai uji coba pada detektor asap maupun break glass dan juga flow switch. Jadi hasilnya sesuai pada lantai uji coba dan telah zonanya telah terpisah antara break glass, detektor dan juga flow switch. Itu untuk sistem alarm. Dan juga bel sangat berfungsi dan terdengar jelas, dan juga lampu-lampu pada hidran itu pada lantai uji coba dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk sistem hidran, untuk pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada hidran, setelah kita lakukan uji coba, pengetesan pada lantai uji coba di pada lantai paling atas, kita coba pada hidran pompa kebakaran di lantai atas, dan dengan membuka dua bukaan pada lantai bawah, lantai dasar dan juga lantai atas, kita buka dengan hidran yang 1,5, dicapai tekanan yang sesuai dengan ketentuan, yaitu antara 4,5 sampai 6,9 sesuai dengan Pergub 92 tentang sistem pipa tegak. Dan selanjutnya pada kinerja pompa kebakaran juga berfungsi dengan baik, bekerja dengan otomatis berdasarkan penurunan tekanan, yaitu pada joki pump. Pada joki pump itu standby 10 bar, dan juga onnya di 9, dan juga mati secara manual. Ada potongnya. Jadi untuk setting pompa ini juga sudah sesuai, karena ketinggian gedung Bapak itu tinggi gedung 100 meter, ruang pompa ada di lantai dasar. Untuk tekanan statisnya ada di 10 bar. Ya, untuk setting pompa pada cadangan pompa ada di SPN 1, Pak. SPN 1. Di data kita di lantai dasar di Pak. Jadi ya, jadi untuk setting pompa sesuai untuk itu dikat tuh. mau dibedain Yang benar tuh di basement 1 kalau ruang pompa. ya, terdasar ada. Diaturannya basement 1. Kalau MCA baru lantai dasar, Pergub 92 ada. Salah. Maksimal basement 1 maksimal. Iya, tapi itu diaturan itu bunyinya di basement 1 yang setara dengan di bawahnya setara dengan jalan.
baca dan tulis. Kecuali MCFA panggilan dasar. TVRI itu udah asal maksimal basement 1, nggak perlu basement 2, basement Iya. boleh. Iya. Enggak ya, kan potong. Udah Pak. Jadi untuk selanjutnya Pak, untuk setting pompa juga sudah sesuai. Tekanan statisnya ada di 10 bar. Tadi kita tes dengan mematikan main pump dan juga pompa cadangan. Kita hidupkan joki pump, kita buka bukaan yang di atas, lalu kita pakai joki pump, didapat tekanan statisnya yaitu 10 bar, artinya detiknya 100 meter, tidak ada kebocoran Pak. Lalu setting pompa, ada pompa cadangan, dari pompa cadangan on-nya di 11, matinya manual. Lalu di main pump atau pompa kebakaran elektrik on-nya di 12, matinya manual. Dan joki pump on-nya ada di 13, off-nya ada di 14, standby di 15. Standby. Ya, jadi begitu Pak kondisi ini. Jadi untuk rekomendasi teknis dari kita, dari hasil perusahaan ini artinya memenuhi persyaratan, dan kita akan serahkan kepada PTSB hasil laporan ini dan bisa dikeluarkan sesuai permohonan Bapak, yaitu permohonan SKK. Demikian Pak hasil penyampaian rekomendasi teknis ya hasil perusahaan sistem proteksi kebakaran pada gedung Bapak. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kami dari Dinas Guru Karmat Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran pada lingkungan di RW 06 dan juga dalam rangka pembentukan dan pembinaan Red Card di kelurahan. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Begitu juga dengan di sekitar kita, lingkungan kita yang begitu padat penduduknya, sangat rawan kebakaran. Untuk itu dari data di kantor kami, dari hasil data 3 bulan terakhir, kebakaran banyak disebabkan oleh akibat pemakaian listrik yang tidak standar. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dari bahaya kebakaran dengan tidak menggunakan listrik yang tidak standar, dan juga akibat yang ditimbulkan dari musibah kebakaran tidak hanya harta benda tapi nyawa. Untuk itu mari kita selamatkan keluarga kita dengan mencegah bahaya kebakaran. Untuk itu dari kejadian itu perlu adanya peran serta masyarakat, karena kebakaran itu tidak hanya dapat diatasi oleh petugas damkar saja, tapi juga ada peran aktif dari masyarakat. Sebagaimana di Perda Provinsi DKI Jakarta Perda 8 tahun 2008, di situ diamanatkan bahwasanya dalam pencegahan penanggulangan kebakaran salah satunya adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Nah, untuk itu masyarakat dapat berperan aktif, yaitu dalam pencegahan penanggulangan kebakaran ini di lingkungannya. Dengan cara apa? Apabila terjadi kebakaran awal, Bapak Ibu bisa memadamkan sejak dini dengan menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Salah satunya dengan cara tradisional menggunakan
kain yang dibasahkan, karung goni yang dibasahkan. Tidak ada karung, boleh pakai handuk, boleh pakai spray, boleh pakai ordeng. Ya, itu dengan cara tradisional. Secepat mungkin, karena di 5 menit pertama itu adalah api yang sangat awal. Dan yang kedua, dengan cara pemadaman dengan cara alat modern dengan menggunakan apar. Bahwasanya Provinsi DKI Jakarta mendukung masyarakat untuk pencegahan kebakaran dengan diberikannya apar pada masyarakat. Memang pada saat ini belum menyeluruh, tapi sebagian pada masyarakat di lingkungan yang rawan kebakaran telah kita programkan. Untuk itu bagi masyarakat dimohon untuk dapat merawatnya ke depan, karena sangat bermanfaat. Apabila terjadi darurat kebakaran, bisa ditanggulangi sejak dini sebelum pemadam kebakaran tiba. Ya, jadi yang kedua, adapun para masyarakat dapat membantu melaksanakan pengawasan menjaga sarana prasarana yang telah kita berikan di masyarakat. Ada hidran mandiri, ada apar beroda, bahkan dulu ada pawang geni, ada fire motor. Untuk itu masyarakat diminta menjaga, memelihara prasarana, ya. Dan yang ketiga adalah melaporkan kejadian kebakaran, ya, di mana untuk Provinsi DKI Jakarta ada call center darurat kebakaran, yaitu bernomor 112, bebas pulsa, gratis, ya. Terjadi darurat kebakaran, pohon tumbang, hewan liar, orang tenggelam, silakan telepon. Terutama untuk darurat kebakaran, silakan hubungi call center 112 secepat mungkin. Yang selanjutnya, melaporkan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Apabila ada kegiatan mencurigakan atau kegiatan yang dapat berpotensi bahaya kebakaran, itu segera lapor kepada pemadam kebakaran. Itu untuk pencegahannya kebakaran. Yang selanjutnya, kita ada sistem ketahanan atau sistem keselamatan kebakaran atau SKKL di tingkat RW. Kita bentuk, ada timnya, yaitu ada ketuanya, ada wakilnya, dan juga ada anggota untuk meminimalisir atau untuk mencegah bahaya kebakaran. Di situ di SKKL ada anggotanya berupa balakar, ada sarana prasarananya, dan juga ada SOP yang dibuat oleh bekerja dengan Damkar dengan juga lingkungan tersebar. Dan juga di tingkat kelurahan ada Red Card, di mana Red Card ini dibentuk di tingkat kelurahan, sebagaimana ada pedoman dari keputusan di dalam negeri, yaitu di situ ada tim pemadamnya, ada tim evakuasinya, ada tim komunikasinya, ada tim penyelamatnya. Begitu, mudah-mudahan di lingkungan kita dari mulai SKKL, Balakar, Red Card terbentuk. Jadi adanya sinergi antara dinas damkar dan juga masyarakat. Yaitu selanjutnya, untuk maka dari itu untuk mengetahui atau tujuan dari dibentuknya SKKL atau Balakar mencegah terjadi bahaya kebakaran di lingkungan RW dan RT. Jadi untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat bahwasannya penting upaya pencegahan kebakaran, dan juga untuk mengetahui cara atau upaya pencegahan bahaya kebakaran, dan juga mampu menanggulangi kebakaran secara dini dan bersedia dengan tugas pemadam kebakaran. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba memaparkan penggunaan apar singkat saja. Jadi ada 4 tahap cara penggunaan apar. Yang pertama, saya punya singkatan dengan PASS, itu bahasa Inggris,
P yang pertama adalah pull, tarik, pull out pin. Nah ini ada pinnya nih. Lihat, ada pinnya, kita tarik. Posisi tangan kiri kita ada di leher tabung atau di handle bawah. Tarik pinnya seperti ini. Tarik. Lalu juga aim nozzle. Arahkan nozzle-nya ke sumber api. Sebelum kita bawa ke sumber api, kita cek dulu tekanannya. Apakah ada atau tidak? Jika ada tekanannya, isinya ada, baru kita jinjing ke sumber api, kita arahkan. Setelah kita arahkan, squeeze, tekan. Tekannya tidak boleh dikredit, tidak boleh dicicil. Trot, nggak boleh. Harus ditekan semaksimal mungkin. Tekan, remas seperti memeras santan, ya. Setelah tekan, lalu sapu kiri kanan ke sumber api. Ingat, apar ini hanya dipakai pada kebakaran tahap awal atau 5 menit pertama. Ya, apar ini efektif pada kebakaran tahap awal. Jika api sudah membesar, jika lagi Bapak Ibu ada hidran mandiri, pakai hidran. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencegah kebakaran. Apabila terjadi kebakaran yang membesar, upayakan harus segera dilakukan adalah secepatnya putus aliran listrik yang mengalir ke rumah. Bila aliran listrik telah terputuskan, maka pemadam kebakaran dengan air jangan ragu-ragu, ya. Namun bila upaya pemadaman gagal, kemungkinan api besar dengan cepat, utamakan keselamatan jiwa. Keluar dengan rumah, hubungi Dinas Gul Karmat. Masyarakat sama sekali tidak dipungut biaya, tidak dikenakan biaya atas pelaksanaan pemadam kebakaran. Ya, tidak ada keharusan dan juga tidak ada keharusan membeli apar dari petugas, ya. Tidak ada keharusan. Banyak apar di online, ya. Silakan Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dari bahaya kebakaran. Ada pantun yang akan saya sampaikan. Ayo ting-ting cari alamat. Cakep. Alamat cari ada di Kemayoran. Cakep. Ayo cengit sepakat. Hindari bahaya kebakaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.